Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviana, NIM 1120033 dari kelas HKIA. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sejarah peradilan Islam dengan tema saatnya yang muda bicara sejarah. Baik, materi yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan kenabian dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah dikenal dengan periode penanaman akidah dan akhlak, pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam. Periode kedua, Madinah, dikenal sebagai penataan dan pemapanan masyarakat. Sesudah Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Mekah, terutama fokus terhadap masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni, karena pada saat itu mereka menyembah berhala. Rasulullah menyampaikan selama 13 tahun. Sumber hukum pada masa Rasulullah, ada 4 perangkat hukum yang dijadikan paduan bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. 1. Ikrar atau pengakuan. Pengakuan dari seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya secara jujur. Yang kedua, bukti atau kesaksian. Kesaksian para saksi sebagai disebutkan dalam sebuah kaidah dalam majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Yang ketiga, ada sumpah, suatu pernyataan yang hikmat diucapkan pada waktu memberi keterangan atau janji atas nama Allah dengan menggunakan salah satu huruf qasam. Yang keempat, penolakan, yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpah. Yang kelima, ada sumber hukum peradilan. Ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kita masuk pada materi peradilan pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq pada periode ini berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan pada masa Rasulullah. Terjadi karena disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim, murtad, dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam pada saat ini belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang khalifah. Riwayat lain diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kita masuk pada materi masa Umar bin Khattab. Berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Selanjutnya masuk pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, peradilan dilaksanakan di sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat menetapkan suatu hukum, mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Selanjutnya kita masuk pada materi pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini mereka mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Mereka selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakatnya.
peradilan pada masa Bani Umayyah. Kita masuk pada materi Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Bani Umayyah berkuasa selama 10 tahun. Pada masa ini hakim memutuskan perkara menurut ijtihad dan ijma. Adapun rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk pada Abbasiyah maksudnya ya. Maaf. Pada masa Bani Abbasiyah ini perkembangan peradilan dibagi menjadi dua, yaitu Abbasiyah 1 dikenal sebagai kejayaan Islam, namun fanatisme karena pengaruh mazhab yang sangat kuat. Mazhab 4 menjadi sumber dari keputusan hakim. Keistimewaan pada masa ini adalah adanya pemisahan antara jenis konflik sosial wasiat terhadap sosial kemasyarakatan yang perlu santunan dan lembaga yuridisi dan dikenal sebagai atau dikenal sebagai polisi. Kita masuk pada materi yang terakhir ya teman-teman, pada masa Turki Utsmani. Kerajaan ini berkuasa selama 6 abad atau 600 tahun. Awalnya kerajaan ini tidak menganut salah satu mazhab, namun seiring berjalannya waktu, kerajaan ini menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi. Hukum Islam pada masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi dua fase, sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat atau sesudahnya. Ada kodifasi hukum perdata yang pertama menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian ada yang kedua, penyusunan terdapat pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Yang ketiga ada mengadopsi undang-undang modern yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya masih sama-sama belajar sejarah peradilan Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.